بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعل من جمعنا هذا جمعا مباركا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما مغفورا. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, kemudian alhamdulillah, dan selalu kita ucapkan alhamdulillah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, terlebih lagi kondisi yang baik, terlebih lagi dalam liputan curahan karunia, anugerah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita sebagai hamba-hambanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kepada diri kita anugerahnya, karunianya, taufik dan hidayahnya untuk bisa mendekat diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ragam ketaatan yang Ia mudahkan untuk diri kita. Salawat serta salam kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah untuk dicurahkan kepada Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Semoga dengan salawat serta salam yang kita panjatkan kepada Allah untuk dirinya, kembali pula kepada diri kita, sehingga kelak diri kita, semoga harapan kita bersama mendapatkan syafaat dari Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada permulaan pertemuan kajian malam hari ini saya ingin membacakan satu riwayat dari Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abi Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ia meriwayatkan dari sahabat lainnya, qala haddatha Safwan bin Assal al-Muradi, bercerita Safwan ibn Assal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Qala, Safwan ini tadi bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku datang kepada Nabi alaihi afdhalus salatu wa atamus salam dan kondisi beliau berada di masjid. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar, dalam kondisi ia bersandar menggunakan pakaian yang berwarna merah. Faqultu lahu, lalu kemudian aku mengatakan kepadanya, faqultu lahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni
ji'tu atlubul ilm. Sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Faqala an-nabiy alaihi afdhalus salati wa atammus salam, marhaban bi talibil ilm. Maka kemudian Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam mengatakan kepadanya, selamat datang sebagai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi la tahuffuhul malaikah. Sesungguhnya penuntut ilmu itu diliputi oleh malaikat. Wa tudhilluhu bi ajnihatiha, dilindungi dengan sayap-sayapnya. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Kemudian mereka satu dengan yang lainnya saling bertumpukan sampai memenuhi dan sampai di langit dunia. Kenapa? Qala min hubbihim lima yatlub, karena didasari kecintaan mereka terhadap apa yang dicarinya, yaitu seorang penuntut ilmu tentu mencari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Ini sebagai pembuka dari majelis dan kajian malam hari ini. Lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah menceritakan peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Safwan ibnu Assal al-Muradi. Safwan ibnu Assal al-Muradi rahimahullah wa radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Dan datangnya beliau kepada Nabi dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengambil ilmu dari sumbernya langsung, sebaik-baik guru, yaitu Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Dan ia menceritakan bagaimana kondisi Nabi alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Pertama, ia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai, aku datang pada Nabi. Kondisinya di mana? Apakah di rumah? Apakah di pasar ataukah di tempat lain? Qala wa huwa fil masjid. Aku menjumpai Nabi itu di masjid. Artinya Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam sebagai guru dan Safwan ibnu Assal al-Muradi sebagai murid. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam sebagai murid-murid Nabi yang lain sudah membiasakan diri dan terbiasa ketika akan melakukan proses belajar dan menuntut ilmu itu di masjid. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Dan kondisi beliau di masjid. Ia tidak datang ke rumahnya, ia tidak datang ke tempat lain, melainkan datang ke masjid untuk berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa wassalam. Oleh karenanya, pada dasarnya kajian-kajian ilmu, halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah belajar itu tempatnya di masjid. Oleh karena diriwayatkan, ya, dinisbatkan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, la tazalu hadhihi al-ummah bi khairin. La tazal hadhihi al-ummah bi khairin. Ya. Umat ini masih dalam kondisi baik-baik saja. Maka al-ilmu fil masjid. Selama ilmu itu dilakukannya di masjid. La tazal hadhihi al-ummah bi khair ma kana al-ilmu fil masjid. Selama ilmu itu dikaji di masjid. Oleh karenanya para ulama mengatakan, dahulu kala kami tidak mengenal ilmu kecuali di masjid. Lalu kemudian mulailah ada tempat lain belajar selain di masjid, maka Allah hilangkan keberkahannya. Bagaimanapun menuntut ilmu, belajar, mengadakan kajian di masjid tidak bisa digantikan di tempat lainnya.
Karena masjid ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki tempat-tempat lainnya. Contohnya misalkan orang kalau masuk masjid ada sunnahnya tahiyatul masjid. Sedangkan kalau dia masuk tempat-tempat lainnya, kelas misalkan, atau aula misalkan, atau yang lainnya, ada nggak tahiyat kelas atau tahiyat? Nggak ada, hanya di masjid. Maka dia tidak hanya sebatas mendapatkan majlis ilmu, tapi juga bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Hal yang lain, ketika ia berada di masjid, ia berada di sebaik-baik tempat dan tempat yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjidnya. Cukuplah seorang itu menjadi istimewa kondisinya dan keadaannya ketika ia tinggal menetap duduk di masjid. Hal yang lain lagi, Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda dalam sabda yang lain yang maknanya atau artinya adalah ketika seorang itu selesai melaksanakan salat dan berdiam diri untuk menunggu salat yang berikutnya, dia dihitung sedang dalam kondisi salat. Subhanallah, kebaikan yang berlipat-lipat, tidak hanya satu pintu saja, tapi lihat tadi beberapa pintu, dan itu tidak didapatkan di luar masjid. Belum lagi ketika para ulama menyebutkan di masjid ini bisa diniatkan i'tikaf, ya, ketika seorang berdiam diri antara maghrib dan isya untuk duduk di majelis ilmu di masjid, dia meniatkan i'tikaf lillahi tabaraka wa ta'ala, menahan dirinya di masjid. Dan masjid yang dimaksud di sini adalah segala tempat bagian dari bumi yang diwakafkan untuk sholat, ya, yang dalam bahasa kita meliputi masjid jami' yang dilaksanakan padanya sholat Jumat, atau masjid yang kita sering sebut dengan musola. Itu semuanya bagian dari masjid, ya. Tapi berbeda halnya kalau lapangan misalkan yang biasa digunakan untuk sholatul Id, itu musola dalam arti tempat sholat tapi bukan masjid, makanya tidak ada tahiyatul masjid di situ. Atau aula misalkan, walaupun terkadang digunakan untuk sholat, tidak ada tahiyatul masjid di situ karena memang dia bukan masjid, tidak diwakafkan untuk masjid. Oleh karenanya lihat bagaimana Safwan ibnu Assal al-Muradi rahimahullah wa radhiyallahu anhu mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dan kondisi beliau di masjid. Kemudian muttaqiun, dalam kondisi ia bersandar, ya, dalam kondisi beliau sedang santai, dalam kondisi bersandar. Lalu kemudian ala burdin lahu ahmar, ia menggunakan pakaian yang berwarna merah, ya, pakaian yang berwarna merah. Faqultu lahu, lalu kemudian aku datang dan mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Tanpa basa-basi, tanpa menceritakan proses kedatangannya dan seterusnya. Dari lakabnya atau nasabnya Safwan ibnu Assal al-Muradi, itu menunjukkan beliau bukan penduduk kota Madinah, ya. Beliau bukan penduduk kota Madinah, datang dari tempat tinggal yang jauh untuk menuntut ilmu, dan langsung mengatakan, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm. Maka sambutan dari Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, kata beliau, faqala marhaban bi talibil ilm, selamat datang sebagai penuntut ilmu. Ya, marhaban bi talibil ilm, selamat datang bagi penuntut ilmu. Karena ia sudah mengatakan, ji'tu atlubul ilm, aku datang untuk menuntut ilmu, bukan yang lainnya. Lalu kemudian Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam memberikan motivasi, memberikan semangat, ya, memberikan apresiasi atas kejujurannya ketika mengatakan inni ji'tu atlubul ilm. Maka kemudian kata Nabi, inna talibal ilm
latahuffuhul malaika. Sungguhnya penuntut ilmu itu diliputi oleh para malaikat. Wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Kemudian malaikat ini membentangkan sayapnya untuk mereka. Thumma yarkabu ba'dhum ba'dhan hatta yablughu as-sama'. Lalu kemudian mereka, ya, antara mereka bertumpuk sampai ke langit dunia, hatta yablughu as-sama' ad-dunya. Kenapa mereka melakukan itu? Min hubbihim lima yatlub. Didasari atas cinta mereka terhadap apa yang dicari orang ini tadi. Oleh karenanya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam hari ini mencatat kita seluruhnya sebagai talibul ilm, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disabdakan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Hadirin sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita sudah ketahui berkumpulnya kita di sini untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, tentu kita harus memahami tentang karakter ilmu ini dan tentang karakter penuntut ilmu. Sebelum kemudian kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu, kita penting untuk memahami diri kita terlebih dahulu. Kita datang dalam kondisi sudah berilmu atau belum berilmu? Normalnya seorang datang ke majelis ilmu itu dalam kondisi kosong, tidak berilmu. Dia datang untuk menambah ilmunya, sehingga di sini ketika dia menyadari bahwasanya dirinya ini dalam kondisi bodoh, dalam kondisi kurang, maka ketika duduk di majelis dia meniatkan. Kenapa duduk di majelis? Dengan niat untuk mengangkat kebodohan atas dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Ya memang karena dia mengakui dirinya bodoh. Dan al-i'tirafu bin naqsi kamal. Mengakui kekurangan itu adalah suatu kesempurnaan. Ya. Sedangkan menipu diri tentang kekurangan yang dimiliki oleh diri itu adalah sesuatu kekurangan. Mengakui diri sendiri bahwasanya kita ini kurang ilmu, kita ini datang untuk belajar, itu suatu kesempurnaan. Karena itu langkah awal seorang dibukakan pintu kebaikan ketika tidak ada rasa kesombongan dan ada rasa rendah hati untuk membuka dirinya dengan ilmu yang baru akan didapatkan. Tapi kalau dari awal dia menipu dirinya, menganggap dirinya sudah berilmu, menganggap dirinya sudah memiliki banyak informasi yang hakikatnya tidak demikian, maka sesungguhnya dia yang ditipu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena pada akhirnya balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu lebih mengenal tentang dirinya sendiri. Untuk apa kemudian kita menipu diri kita bahwasanya diri kita sudah berilmu, padahal hakikatnya kita penuh dengan kekurangan. Kalau orang sudah mengetahui dirinya ini datang dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya, dia duduk di majelis ilmu, maka dia akan duduk dengan niat nawaitu raf'al jahl an nafsi. Aku niat untuk mengangkat kebodohan atas diriku sendiri. Thumma nawaitu raf'al jahl an ghairi. Aku juga meniatkan untuk mengangkat kebodohan atas orang lain. Tapi jangan salah, atas orang lain itu setelah atas diri sendiri. Duduk di majelis ilmu bukan tujuan yang awalnya itu untuk mengangkat kebodohan orang lain, tapi kebodohan diri sendiri dulu. Ya, diri sendiri lebih penting, diri sendiri lebih diprioritaskan daripada orang lain. Sehingga kalau ada orang duduk di majelis ilmu, tujuan awalnya untuk orang lain bukan untuk dirinya, itu sudah salah dalam niatnya. Yang kayak tadi di awal, duduk di majelis ilmu itu dengan niat mengangkat kebodohan atas diri sendiri terlebih dahulu, kemudian atas orang lain. Kalau sudah demikian, maka ini bekal awal dari seorang penuntut ilmu untuk
mengharap, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dibukakan pintu-pintu ilmu berikutnya. Karena ia datang dalam kondisi i'tiraf, mengakui atas kebodohannya, atas ketidaktahuannya. Kemudian ia datang dengan niat yang tulus, ikhlas, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya adalah niat untuk mengangkat kebodohan atas diri sendiri. Itulah keikhlasan dalam menuntut ilmu. Nah, ketika seorang duduk di majelis ilmu, tujuannya untuk mengangkat kebodohan atas dirinya sendiri. Makanya alhamdulillah kalau kita malam hari ini duduk dengan niat demikian. Lalu kemudian karena diri kita ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla yang memiliki kekurangan dan kelebihan dan memiliki keberagaman dalam karakter. Oleh karenanya sebelum kita kemudian menuntut ilmu, mencari ilmu, terlebih dahulu kita harus memahami tentang diri kita. Apa yang kita butuhkan dari ilmu? Apakah semua ilmu? Apakah kita butuh seluruh ilmu? Jawabannya tidak. Maka Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atammus salam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tidak semua ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Dan beliau juga minta perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah, aku sungguhnya minta perlindungan darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian ilmu yang bermanfaat ini juga banyak ya. Ilmu yang bermanfaat ini juga banyak. Kalau kita sudah tahu tadi tidak semua ilmu ya, kita perlukan dalam kehidupan ini. Yang kita perlukan dalam kehidupan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Lalu kemudian berikutnya, tapi perlu kita ketahui bahwa ilmu yang bermanfaat ini juga sangat-sangat banyak. Karena cabang-cabang ilmu itu sangatlah banyak. Baru kemudian kita harus memahami yang disebut oleh para ulama dengan fiqhul aulawiyat. Memahami prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita dalam belajar? Apakah menjadi prioritas seorang pemula dalam belajar itu misalkan belajar bahasa Arab? Ataukah belajar balaghah, nahwu, shorof? Ataukah belajar akidah? Ataukah belajar sirah? Ataukah belajar fikih? Dan seterusnya. Nah, di sini setiap orang tentu memiliki kondisi yang beragam. Tidak semuanya sama. Ada yang memang datang ke majelis ilmu sudah memiliki latar belakang belajar sebelumnya, sehingga datang ke majelis ilmu membutuhkan ilmu yang lebih lanjut. Ada yang datang ke majelis ilmu dia tidak memiliki latar belakang belajar sebelumnya, sehingga ia membutuhkan ilmu yang sangat dasar dalam agamanya. Maka ketika Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Taala, menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim sampai kapan? Sampai meninggal. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau seandainya menuntut ilmu itu sampai meninggal, lalu kapan? Setiap harinya. Kalau sholat ada 5 waktu. Kalau puasa ada Ramadan. Zakat fitrah nanti ketika mendekati Idul Fitr. Udhiyah, korban ketika Idul Adha. Kalau menuntut ilmu, kewajibannya setiap waktu. Setiap waktu wajib. Berarti ketika ada waktu yang tidak kita gunakan dalam menuntut ilmu berdosa. Karena kan setiap waktu wajib. Paham? Saya ingin bertanya,
Saya tadi bertanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Katanya sampai meninggal. Ya kan? Nah, semua sepakat tadi soalnya begitu. Saya meninggal. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau menuntut ilmu itu saya meninggal, waktunya kapan dalam setiap hari? Cukup menuntut ilmu seminggu sekali? Enggak cukup. Berarti belum menunaikan kewajiban. Sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, setiap saat. Nah, disinilah ada problem. Disinilah ada masalah. Ya, semua itu ada ketentuannya di dalam syariat. Menuntut ilmu itu benar dari semenjak seorang itu lahir sampai ia wafat, tapi bukan kewajiban. Menjadi kewajiban itu dalam ilmu-ilmu yang wajib. Tidak semua ilmu itu menjadi kewajiban. Ya. Kalau ditanya menuntut ilmu itu sampai kapan? Benar kata para salaf ridwanullahi taala alaihim, minal mahdi ilal lahad, dari ayunan sampai liang lahat. Benar. Minal mahbarati ilal maqbarah, dari mulai belajar menulis berlumuran dengan tinta sampai pemakaman. Betul, itu menuntut ilmu. Tapi apakah itu kewajibannya? Jawabannya tidak. Antum bahaya kalau antum katakan nih tadi menuntut ilmu itu sampai meninggal. Berarti kalau ada hari-hari di mana antum tidak menuntut ilmu, antum berdosa. Yang mengatakan begitu antum sendiri loh, bukan saya. Nah, orang kan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan keyakinannya. Jelas ya? Nah, kalau ditanya, benarkah menuntut ilmu itu dari semenjak ia lahir atau dia mulai memahami sampai meninggal? Betul. Tapi ilmu itu ada batasan-batasannya. Ada yang wajib. Ada yang wajibnya harus disegerakan. Ada wajibnya tidak harus disegerakan. Namanya ada bahasan wajibun mudayyak dan wajibun muwassa'. Wajib yang harus disegerakan, arti harus disegerakan. Kalau dia tidak belajar segera, jangankan sepekan sekali atau 1 hari sekali, segera, maka dia berdosa dengan mengakhirkannya. Ada pula ilmu yang wajibnya muwassa', dia diberi waktu yang luang. Artinya selama hidupnya dia harus belajar. Tapi kapan? Yang penting sebelum mati sudah belajar. Wajibun muwassa'. Atau sebelum mengerjakan sesuatu yang akan dilakukannya, dia akan belajar. Contohnya misalkan haji. Apakah setiap muslim harus belajar tentang haji? Saya bertanya. Rukunnya, tata caranya. Ya. Tidak harus, tidak ada kewajiban. Ya. Tidak ada kewajiban yang segera. Tapi kalau dia termasuk orang yang diwajibkan untuk haji karena kemampuan, maka dia wajib belajar. Tapi kapan wajib belajarnya? Ketika dia hendak berangkat. Artinya ada kewajiban belajar yang dia diberi waktu yang cukup lama. Sampai kemudian dia melaksanakan, dia harus sudah tuntas dulu. Karena kalau kemudian dia melaksanakan ibadah haji tanpa ilmu, maka percuma dan tidak berguna. Ya, tidak ada gunanya. Karena harus dasari dengan ilmu. Tapi kalau kita belajar tentang sholat, bentar lagi kita mau sholat, belum tahu tata caranya, maka dia harus segera, tidak bisa diakhir-akhirkan. Oleh karenanya, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Taala, kebutuhan manusia itu beragam dari ilmu yang Allah Taala limpahkan kepada manusia. Dan ilmu itu tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya, ya, tidak ada habisnya, terus berkembang, terus bertambah, sehingga orang yang terus menerus dalam menuntut ilmu itu menjadi orang yang mulia. Tapi kewajiban menuntut ilmu itu ada batasannya, karena kewajiban itu berkaitan tentang hal-hal yang diwajibkan atas dirinya. Ya, tidak semua
cabang ilmu syariat itu kita wajib belajar. Kalau ditanya sekarang, wajib kita belajar bahasa Arab? Wajib atau tidak wajib? Enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Nanti kalau ditanya malaikat mungkar dan nakir enggak bisa. Kan mungkar dan nakir tanya man rabbuka? Ma dinuka? Enggak tahu artinya. Man rabbuka apa artinya? Kan enggak mungkin baca terjemahan. Gimana? Wajib atau enggak? Enggak, tetap enggak. Betul, tidak ada kewajiban. Ketika dikatakan tidak ada kewajiban bukan berarti nggak boleh, itu beda lagi ceritanya. Jangan disalah pahami. Maksudnya adalah ada prioritas dalam belajar. Itu tadi yang saya tegaskan ya, fiqhul aulawiyat. Kita harus memahami prioritas belajar. Ketika Sayyidina Rasulullah alaihi wassalatu wassalam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Kewajiban dalam ilmu-ilmu yang wajib, bukan kewajiban dalam seluruh ilmu. Ini harus digarisbawahi. Wa illa kita akan salah fatal dalam menerapkan hadis ini. Kita belajar bahasa Arab, kenapa? Karena talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kita belajar nahwu, sharaf, balaghah, karena apa? Karena talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Nah, tidak demikian. Kalau kita katakan kenapa? Oh, inna talibul ilmi tahuffuhul malaika. Benar, enggak ada masalah. Penuntut ilmu itu dilindungi oleh malaikat, itu benar seluruhnya ya, dalam seluruh bidang agama. Tapi tidak ada kewajiban. Oleh karenanya di sini penting untuk memahami diri kita dalam arti kita harus tahu mana prioritasnya. Jangan kemudian kita salah. Ya. Kita belajar terlalu tinggi dalam satu cabang ilmu, ternyata kita bodoh dalam dasar-dasar agama. Di sini kita sudah belajar dari dulu akidah misalnya. Dari dulu kita belajar fikih misalnya. Kalau kemudian kita ditanya hal yang sangat-sangat dasar berkaitan tentang akidah atau berkaitan tentang fikih, kalau kita sudah bisa menjawab, alhamdulillah, berarti artinya kita sudah tuntas melaksanakan belajar yang wajib. Tapi kalau kemudian kita ditanya dan kita tidak tahu, maka itu artinya kita belum tuntas belajar yang wajib. Kenapa? Kita sholat. Sholat itu ilmu wajib harus kita ketahui. Ya. Kita wudhu. Wudhu itu wajib harus kita ketahui. Kita mandi besar misalkan, wajib kita harus mengetahuinya. Ya. Sebagai contoh misalkan, kalau seorang dalam kondisi janabah, ya, ada sebab menyebabkan dia untuk mandi besar. Ketika dia mandi, haruskah dia menggunakan niat atau tidak harus? Harus diketahui. Ya. Untuk membedakan antara satu mandi dengan mandi yang lain. Mandi yang rutinitas, mandi yang biasa dengan mandi yang wajib. Ini kan mandi wajib. Haruskah dia niat? Mayoritas ulama mengatakan harus ada niat. Tidak dinafikan. Ada juga ulama yang tidak mengatakan tidak harus niat. Sebagaimana menghilangkan najis. Menghilangkan najis kan nggak perlu niat. Yang penting hilang najisnya. Tapi kalau mandi besar harus niat. Nah, menurut mayoritas ulama. Ya, menurut mayoritas ulama. Artinya di sana ada hal yang dasar yang harus kita ketahui. Ya. Kalau kita ditanya misalkan tentang sholat, kalau kita ditanya misalkan tentang sholat, betapa banyak hukum yang berkaitan dengan sholat kita tidak mengetahuinya, jujur atau tidak jujur. Ya, oleh karenanya disinilah kita harus mengetahui prioritas kita belajar. Jangan kemudian kita belajar ke sana kemari dan seterusnya, tapi hal-hal yang dasar kita belum tuntas.
Banyak sekali contohnya di mana sejujurnya kita banyak tidak mengetahui ketentuan syariat ini. Sebagai contoh, di dalam sholat ada ketentuan-ketentuan yang kita harus lakukan, wajib kita lakukan. Ada di mana hal-hal yang tidak harus kita lakukan, sunnah saja kita melakukan. Apabila kita melakukannya, tentu kita akan mendapatkan pahala, bahkan kadang pahalanya besar. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ya kita tidak batal, sholatnya sah. Ya. Sebagai contoh, saya bertanya misalnya, sholat maghrib tadi berapa rakaat? 3, sepakat semuanya, alhamdulillah. Nah, jelas ini pengetahuan dasar kan begitu ya. Kalau enggak sepakat ya repot, ini bahaya, berarti belum tuntas ilmu wajibnya. Sholat maghrib ada berapa kali tasyahud? Ada 2. Ada tasyahud yang pertama, ada tasyahud yang kedua, atau tasyahud awal dan tasyahud akhir. Apa yang membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir? Bacaannya. Yang membedakan kata bacaannya. Kalau tasyahud awal sampai syahadat saja tanpa sholawat. Kalau tasyahud akhir sampai sholawat. Itu perbedaan pertama. Ada perbedaan yang lain. Cara duduknya. Kalau tasyahud awal duduknya iftirash. Kalau tasyahud akhir duduknya tawarruk. Masya Allah, ilmunya banyak. Terus kemudian berikutnya, apalagi yang membedakan? Tasyahud awal tidak ada salam. Masya Allah. Sepakat ini ya, sepakat. Kalau tasyahud akhir ada salamnya. Masya Allah. Ada lagi perbedaan? Saya tanya sekarang, apabila seorang lupa untuk melakukan tasyahud awal, ini gambaran pertama. Gambaran yang kedua, dia lupa untuk melakukan tasyahud akhir. Apa yang membedakan antara lupa satu dengan lupa yang kedua? Yang mana yang sujud sahwi? Lupa yang pertama, lupa yang kedua setelah salam. Jadi kalau lupa yang pertama, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau lupa yang kedua, setelah salam. Kenapa dibedakan seperti itu? Enggak. Oh, berarti enggak sepakat nih, mulai nggak sepakat ini. Makanya saya tanya ya, lupa ini ya bukan sengaja. Saya bertanya tentang lupa dulu. Kalau orang lupa tasyahud awal, lalu kemudian yang gambar yang kedua lupa tasyahud akhir, apa konsekuensinya? Gimana? Jawabannya, kalau lupa di tasyahud awal, sholatnya masih sah, tapi sujud sahwi. Tapi kalau lupa tasyahud akhir, sholatnya batal. Nah, begitu jawabannya. Nah, ini jawabannya. Kalau lupa tasyahud akhir, dia batal. Kalau lupa tasyahud awal, dia nggak sujud sahwi. Taib. Kalau dia sengaja, dua-duanya. Pertanyaannya, kenapa dibedakan yang awal dan akhir? Kalau sengaja, semuanya dianggap batal. Kalau lupa, yang pertama nggak batal, yang kedua batal. Itu pertanyaan. Tiap hari loh kita sholat. Ini ilmu dasar sekali.
Kenapa dibeda? Wah, ini lagi ada perbedaan lagi. Tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir wajib. Masya Allah, di sini kaya ilmunya. Karena ustadznya terlalu banyak, jadinya sumbernya macam-macam. Akhirnya jadi bingung sendiri. Di sini memang ada perbedaan yang beragam di kalangan para ulama. Saya tidak ingin masuk dalam perbedaan itu. Saya hanya ingin menggambarkan. Ternyata banyak hal-hal yang kita lakukan ke dalam keseharian, kita belum tentu paham betul. Saya ini memiliki pengalaman, ya, setiap tahunnya mengalami kedatangan santri baru di pondok. Setiap kedatangan santri baru itu selalu di situ saya memiliki program kepada anak-anak santri baru ini untuk melakukan tes pengecekan kemampuan mereka dalam sholat. Anak dasar sekali. Nah, kalau sudah berbicara tasyahud, apa sih yang disebut tasyahud itu? Kalau saya tanya, tasyahud itu apa? Dasar dulu ya, sebelum sampai batal dan tidak batal. Tasyahud itu apa? Yang menjadi sebutan tasyahud itu yang mana? Duduknya kah? Bacaannya kah? Bacaannya itu berakhir di mana? Maka tadi kan ada, kalau tasyahud awal nggak pakai sholawat, kalau tasyahud akhir pakai sholawat. Tasyahud itu memang nggak pakai sholawat, nggak di awal nggak di akhir. Karena tasyahud itu bacaan berakhir sampai syahadatain, 2 syahadat itu, yang mulai dari at-tahiyyatu lillah dan berakhir di 2 kalimat syahadat. Sholawat tidak dimasukkan di tasyahud. Itu ada bahasan sendiri, yaitu bahasan sholawat. Jelas ya? Jadi ini satu, ini mengoreksi tadi kan, kalau tasyahud awal itu ada sholawat, nggak ada sholawatnya. Kalau tasyahud akhir nggak ada sholawatnya. Mau di awal mau di akhir nggak ada sholawatnya. Sholawat itu bacaan yang berbeda dengan bacaan tasyahud. Tasyahud itu bacaan yang apa? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Ada riwayat yang beragam. Atau bacaan yang lebih sempurna yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampai terakhir, sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah yang disebut tasyahud. Ini yang disebut tasyahud. Berikutnya itu bahasan baru. Sholawat ini bahasan baru, nggak ada kaitannya sama tasyahud. Jadi ada hukum yang berbeda. Lalu kemudian hal yang lain lagi, duduknya ini bahasan yang berbeda dengan tasyahud. Makanya di dalam fikih dikatakan ada namanya tasyahud, ada namanya duduk untuk tasyahud. Tergambar nggak seorang itu duduk tapi tidak tasyahud? Tergambar. Karena apa tadi tasyahud? Ucapan, bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu illa sampai akhir. Wa asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Tergambar enggak seorang itu duduk sama seperti yang lain di dalam salat, duduk tapi dia tidak membacanya. Dia sudah tasyahud belum? Belum. Sudah duduk untuk tasyahud belum? Sudah. Duduknya sudah, tasyahudnya belum. Berarti hukumnya ada berbeda. Jadi tidak cukup orang itu ketika tasyahud itu apa? Hanya sebatas duduk. Wah, ada konsekuensi. Ini tidak seperti Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah nanti kalau di belakang imam, imam yang membacanya, menggantikannya, misalkan dalam sebagian pandangan tasyahud dibaca masing-masing. Tasyahud dibaca masing-masing, atau sudah digantikan imam aja, cukup imam yang baca, yang di belakang nggak perlu baca.
karena sholatnya berjamaah. Nggak bisa begitu kan? Makanya itu. Oh, berarti tasyahud itu adalah kalimat-kalimat yang dibaca secara khusus yang diajarkan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa tamus salam, yang dimulai dari at-tahiyyatu lillah dan diakhiri dengan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Ini dia tasyahud. Ini dia tasyahud. Di awal ataupun di akhir. Inilah yang disebut tasyahud. Tadi ini sebagai contoh. Jadi sudah kita paham apa itu arti tasyahud? Tasyahud adalah kalimat yang kita baca, yaitu dimulai dari at-tahiyyatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama kemudian membahas ada batasan minimal tasyahud, ada batasan sempurna. Artinya dalam batasan minimal ini, apabila seorang tidak membacanya dalam batasan minimal, maka bisa, dalam tanda kutip ya, bisa berdampak sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia sudah membaca dalam batasan minimal, namun kemudian dia tidak menyempurnakannya, ya sholatnya tetap sah. Itu disebutkan juga, ya. Sebagai contoh, di dalam pandangan ulama Syafi'iyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, batasan minimal tasyahud itu membaca at-tahiyyatu lillah, kemudian salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang berbeda dalam batasan minimal? Saya ulangi. Di dalam pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullah, batasan minimal tasyahud itu adalah at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang berbeda dengan yang tadi kita sebut awal? Pertama, di sini tidak ada wassalawat wat thayyibat, atau tidak ada kalimat al-mubarakat. Kan tadi ada redaksi tasyahud itu bacaannya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Memang begitu redaksi dari Nabi. Ya, yang dari kecil mungkin belajarnya demikian. Kemudian berbeda, lalu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyib. Boleh, itu redaksi dari redaksi yang lain. Ada juga redaksi yang paling minimal, yaitu tadi at-tahiyyatu lillah. Dah, enggak ada tambahan. Baru kemudian yang biasa kita baca assalamu, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kan begitu. Tapi redaksi minimalnya adalah salamun. Enggak ada alif lamnya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya punya pengalaman unik, ya, dikisahkan oleh kawan saya. Kawan saya ini punya buku tentang sholat. Di dalam bukunya itu kemudian ia menulis, ya, bahwa minimal tasyahud itu begitu tadi yang saya baca. Ketika diajukan ke editor, sama editornya diubah sesuai yang dihafalnya. Habis itu dikembalikan ke penulis, sama penulis diubah, dikembalikan lagi, balik lagi ke editor. Lalu penulis ini, kenapa kok selalu diubah? Itu nggak ada tasyahud yang begitu. Itu kurang. Jadi dia menganggap penulisnya itu memang salah. Padahal yang salah adalah editornya. Sampai 2 kali begitu ya ini kasusnya. Ketika dia menulis sempurnanya begini, minimalnya begini, untuk menjelaskan kenapa kita harus tahu minimal dan sempurnanya. Kita butuhnya sempurna saja. Ada waktunya.
di mana itu kita diwajibkan hanya membaca minimal. Kapan? Hah? Safar? Enggak. Wajib, saya bilang wajib. Hah? Ketika perang? Enggak. Ketika tidak tersisa waktu kecuali hanya waktu yang cukup menjalankan kewajiban sholat. Contoh. Orang tidur siang, bangun sudah mepet maghrib. Sudah mepet maghrib. Artinya kalau dia sholatnya ini pakai baca doa iftitah yang panjang, habis itu baca Al-Fatihah, baca surat, habis itu rukuknya penuh dengan khusyuk dan tumakninah, dapat 2 rakaat adzan maghrib. Di sini dia berdosa. Di dalam ketentuan fikih dia wajib melaksanakan minimal kewajiban sholat. Gak boleh dia menambah-nambah. Kenapa? Karena kalau dia menyempurnakan sholatnya, maka dia akan mengeluarkan sebagian rakaat sholatnya di luar waktunya, dan itu terlarang. Kenapa terlarang? Kan dia tadi masih memungkinkan untuk sholat dalam waktu. Kalau dia nggak baca sunnah-sunnahnya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, itulah kemudian yang harus kita ketahui. Oh, ternyata ada begitu, ada ketentuannya begitu. Ya, ini namanya minimal tasyahud tadi. Alhamdulillah kalau kita tidak mendapati kondisi-kondisi yang demikian. Alhamdulillah. Tapi siapa yang tahu? Kita tidak mendapatkan kondisi demikian selalu. Orang kecapean misalkan tidur 12 subuhnya, tinggal 2 menit terbit matahari, udah habis waktunya. Kalau dia menjalankan sholat subuhnya dengan sempurna, baca doa iftitah, di sini baca doa iftitah jadi haram, bukan lagi sunnah. Baru pertama kali dengar baca doa iftitah haram ya. Oh iya benar. Kenapa? Karena kalau dia baca doa iftitah menyebabkan sebagian dari sholatnya terjadi di luar waktu. Berdosa nggak? Sengaja dia soalnya. Tapi kan mengakhirkannya nggak sengaja karena tidur misalkan. Oke, mengakhirkannya nggak sengaja. Tapi ketika Anda mau sholat tadi, kalau Anda melakukan yang wajib-wajib saja, masih bisa melakukannya dalam waktu. Dan ketika Anda melakukannya wajib plus sunnahnya, justru mengeluarkan sebagian dari sholat dalam waktu, maka di sini nggak boleh melakukan yang sunnah-sunnah. Begitu kata para ulama. Berbeda halnya kalau dia sholat dari awal waktu, lalu dia panjang sholatnya sampai masuk ke sholat berikutnya, itu malah nggak apa-apa, tidak mengapa. Rasulullah pernah sholat maghrib tadi ya, yang dibaca suratul A'raf. Coba nanti siap dibuka suratul A'raf bawah halaman. Dibaca suratul A'raf, sholat maghrib. Makanya kemudian para ulama menyimpulkan, kalau dari awal mulai sholat masih cukup waktunya sholat, melaksanakan wajibnya, sunnahnya, gak masalah dia melakukan semuanya, walaupun sampai keluar waktu. Dia tidak tertulis sebagai orang yang lalai, karena dia mengawalinya sudah benar. Berbeda halnya kalau orang mulainya sudah sempit waktunya. Justru di sini yang sunnah-sunnah tadi itu haram. Di sini kemudian ada ujian. Apa saja sunnah-sunnah sholat? Nggak lulus berarti harus belas dari dasar. Nah, itu, ya, itu menunjukkan berapa lama sudah ikut kajian. Oh, 20 tahun. Alhamdulillah ya. 20 tahun sudah bisa mengetahui sunnah-sunnah sholat. Saya kalau ngetes santri begitu saya katakan sunnah-sunnah sholat itu sebagian ulama menulisnya sampai 500 sunnah. Antum paham berapa sunnah? Alhamdulillah saya paham 20. Bagus. Yang penting jangan dijadikan rukun sebagai sunnah, batal sholatnya. Karena salah satu ketentuan di dalam pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullah, apabila seorang melaksanakan sholat dan meyakini rukun tertentu, rukun sebagai sunnah, maka sholatnya menjadi batal. Contoh, dia ini ada duduk di antara 2 sujud. Dalam sholat kan ada 2 antara sujud kan? Sujud pertama duduk,
sujud kedua. Nah, duduknya ini apa hukumnya? Bagaimana bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah? Duduk di antara sujud ini apa hukumnya? Rukun. Yakin Mas Silon? Insyaallah. Betul, jawabannya rukun. Apabila kemudian seorang sholat dan meyakini duduknya di antara dua sujud ini sunnah, batal sholatnya. Kenapa dia batal sholatnya? Mungkin ada yang bertanya, kenapa dia batal sholatnya? Jawabannya adalah karena dia tidak melaksanakan sholat. Kok dia tidak melaksanakan sholat? Kan dia duduk di antara sujud. Sholat itu ada hakikatnya di dalam syariat. Apabila seorang menjalankan suatu aktivitas di dalam syariat, namun dia tidak meyakininya sesuai dengan ketentuannya, seakan-akan dia tidak menjalankannya. Dia duduk di antara dua sujud, tapi meyakininya sebagai sunnah. Berarti dia duduknya ini bukan sebagai kewajiban di dalam sholat. Artinya kalau dia tinggalkan kan menjadi tidak batal orang sunnah. Makanya di sini berdampak pada sholatnya. Dia telah mengeluarkan sholat dari hakikatnya di dalam syariat. Kenapa? Duduk di antara dua sujud itu rukun, bagian penting dalam sholat, dijadikan sunnah. Berarti sama saja dia belum sholat, batal sholat. Nah, ini sebagai contoh. Hal yang sama juga dalam keyakinan akidah ya, dalam keyakinan. Rukun Islam itu ada berapa? 5, sepakat semua. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Puasa yang menjadi rukun Islam adalah puasa Ramadan. Sholat yang menjadi rukun Islam adalah sholat 5 waktu. Zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakat fitrah. Salah. Zakat fitrah itu wajib. Saya garis bawahi, zakat fitrah itu wajib, tapi bukan rukun Islam. Baru pertama kali dengar? Alhamdulillah, dengar lama-lama ini. Semuanya merasa aneh. Kalau saya sekarang bertanya, puasa selain Ramadan ada yang wajib nggak? Ada. Berarti kita bisa menerima kan? Ada puasa yang wajib dan dia bukan rukun Islam. Kan tadi kita sepakat, yang rukun Islam puasa apa? Ramadan. Berarti puasa-puasa selain Ramadan bisa jadi wajib tapi bukan rukun Islam. Apa contohnya puasa wajib yang bukan rukun Islam? Puasa kafarat, puasa nazar, ya, itu bukan rukun Islam. Dia wajib nggak? Wajib. Zakat juga sama. Zakat itu ada yang menjadi rukun Islam, yang berkonsekuensi apabila seorang mengingkari kewajibannya bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Itu dia dampaknya, karena dia mengingkari rukun Islam. Mengingkari rukun Islam, tapi bukan zakat fitrah. Lalu zakat apa? Zakat perdagangan. Zakat perdagangan juga bukan bagian dari rukun Islam. Wajib dia menurut mayoritas ulama. Lalu zakat apa? Zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat peternakan. 3 itu. Ini yang menjadi rukun Islam. Ya. Zakat emas dan perak, jelas. Orang punya emas, orang punya perak ditumpuk di rumahnya, nah itu ada zakatnya. Zakat pertanian ini khusus, yang menjadi biji-biji makan pokok atau buah-buahan yang terbatas pada kurma dan anggur di dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Kemudian juga zakat peternakan yang terbatas pada 3 hewan, yaitu unta, sapi, kambing. Ada nggak zakat pertanian yang lainnya? Di dalam pandangan ulama Syafi'iyah tidak ada. Peternakannya, yang lainnya tidak ada. Ayam misalkan nggak ada zakat peternakannya. Bebek nggak ada. Kerbau kalau dimasukkan kambing berarti ada. Dimasukkan ke sapi berarti ada. Dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh. Padahal ini kan dasar sekali membahas tentang rukun Islam.
keyakinan kita kepada Allah tabaraka wa taala, keyakinan kita kepada Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam. Banyak sekali yang kalau kemudian kita uraikan, kita pelajari lebih dalam, subhanallah, kita akan menyadari betapa diri kita ini berdosa ketika melewatkan hal-hal yang pokok di dalam belajar itu begitu saja. Ya. Tapi alhamdulillah semangat yang baik ini harus dijaga. Tinggal kemudian semangat yang baik ini diarahkan kepada jalan yang baik pula. Ya. Karena tidak semua orang yang memiliki niat yang baik itu mendapatkan jalan yang baik. Kam min muridin lil khairi la yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, niatnya baik, tapi dia tidak mendapatkannya. Karena niat yang baik itu satu di antara modal yang dimiliki, tapi bukan segala-galanya. Masih ada bekal-bekal yang harus dimiliki untuk mendapatkan kebaikan ya oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya. Atau dibuka pertanyaan, saya nggak tahu ya. Karena berikutnya ada kajian nanti jam 8. Cukup ya. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit banyaknya mencerahkan kita semua, dan semoga Allah tabaraka wa taala kumpulkan kembali diri kita sebagai hamba-hambanya di surga Allah tabaraka wa taala dalam naungannya, dalam karunia dan anugerahnya. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.